الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-45 dan setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang beberapa perkara. Yang pertama, bahwa ini adalah tuntunan dalam menjalankan peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil orang-orang beriman. Idza laqitum fi'atan fasbutu. Kalau kalian mendapati bertemu dengan musuh, fasbutu, saya dikatakan kemarin dalam hadis, barakallahu fiikum, Ibnu Abi Aufa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tatamannu liqa'al adu wasallallahu al-afiyah. Jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Tapi kalau kalian bertemu dengan mereka, maka silahkan kalian berlaku tegar, kokoh, jangan lari dari peperangan. Seperti di ayat ini, fasbutu, kokohlah kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan hendaknya kalian banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kalian menang, kalian beruntung. Barakallahu fiikum. Kita diperintahkan untuk banyak, barakallahu fiikum, diam mendengar atau diam berzikir. Diam mendengar, memperhatikan ketika kita mendengar orang membaca Al-Quran. Diam dan banyak berzikir ketika kita jihad fisabilillah. Kemudian diam dan bertafakur ketika kita berada di jenazah. Ketika kita berada pada jenazah, bukan cengangas-cengenges, bukan berkelakar, tapi hendaknya bertafakur ketika kita berada pada jenazah. Barakallahu fiikum. Mengingat bahwa lambat atau cepat kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh saudara kita yang ada di hadapan kita, yang lagi terbujur tak bernyawa. Maka kita diperintahkan banyak berzikir. Dan dikatakan bahwa yang termasuk amalan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qira'atu wa dzikr. Al-qira'atu wa dzikr, membaca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an ya karena memang kita diperintahkan untuk salat, dan salat tidak akan pernah sah kalau kita tidak membaca Fatihatul Kitab. Demikian juga peperangan, ketika kita berperang diperintahkan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran. yakni jangan kita disibukkan dengan peperangan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Seperti tidak bolehnya kita dilalaikan oleh perniagaan kita dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Orang-orang perkasa, orang-orang hebat, orang-orang kuat adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta perdagangan mereka, usaha mereka dari berzikir kepada Allah dan menegakkan salat. Ini as-sabat, kokoh dalam peperangan dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji pasti dari Allah bahwa kalian akan menang. Kemudian yang kedua, wa atiullaha wa rasulah. Hendaknya kalian taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini syarat mutlak. Barakallahu fiikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menimpakan kekalahan terhadap orang kafir? Karena mereka tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Baik. Maka ketika orang-orang mencoba untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kemungkinan besar untuk mereka kalah. Itu sangat mungkin. Baik. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya adalah satu syarat mutlak dalam peperangan. Tidak boleh. Oleh karena itu tidak boleh menyelisihinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW setiap memberikan barakallahu fikum ta'biah, pengisian semangat terhadap para sahabatnya. Demikian juga para panglima perang dari kalangan para sahabat. Barakallahu fikum. Mereka mengingatkan tentang takwa Allah. Mereka para panglima ini mengingatkan tentang takwa Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci kesuksesan. Kemudian yang ketiga, wala tanaza'u. Jangan berselisih. Barakallahu fikum. Perselisihan ini akan melemahkan bukan cuma dalam peperangan, bukan cuma dalam pasukan perang, barakallahu fikum, tapi semua kondisi. Kapan ada komunitas kemudian di dalamnya ada tanazu', perselisihan, ini akan terjadi barakallahu fikum ketidaknyamanan antara satu dengan yang lain. Akan terjadi tumpang tindih, akan terjadi barakallahu fikum tidak terjalinnya komunikasi antara orang-orang yang bertikai ini, orang-orang yang berselisih, padahal tujuannya sama. Nah, kalau tidak ada komunikasi, tidak ada kerjasama, padahal tujuannya sama, ya tidak akan selesai urusannya. Barakallahu fikum. Dipastikan kata Allah Subhanahu wa taala, wa tadhhaba rihukum, hilang kekuatan kalian. Sahih. Satu komunitas dengan satu tujuan harus kerjasama, kompak, solid di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau tidak, barakallahu fikum, tidak akan tercapai tujuan yang diinginkan. Sahih. Tidak akan tercapai. Jadi, satu maunya ini, satu maunya ini, subhanallah. Tidak bisa dipungkiri barakallahu fikum, dalam satu komunitas dengan satu tujuan, ada orang yang bergabung di dalamnya hanya sekedar mendompleng, cari keuntungan dan tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh keseluruhannya, yakni satu tujuan itu. Orang-orang yang ada dalam komunitas ini banyak. Dia hanya sekedar mencari keuntungan, atau terkadang menolong, terkadang juga membebani. Berbagai macam model-model manusia ini yang ada di dalam satu komunitas. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian bertikai. Baik. Maka seorang pemimpin yang ada di dalam satu komunitas, satu organisasi, satu perkumpulan, satu apa, ketika ada di antara mereka yang tidak memiliki tujuan yang sama, dikeluarkan. Karena mereka adalah membebani, bikin ricuh.
Barakallahu fiik. Orang tidak fokus, akhirnya apa? Pada tujuan yang diinginkan. Bikin masalah terus dalam satu komunitas. Maka untuk tujuan yang diinginkan jangan pernah ada ini terjadi. Wala tanaza'u. Kapan ini terjadi? Patadhabari hukum, pasti hilang kekuatan kalian. Pasti hilang kekuatan kalian. Sementara dalam peperangan kekuatan dan kekompakan ini satu yang mesti harus ada. Barakallahu fiikum. Masya Allah. Ini tuntunan dalam peperangan. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Fashal, gagal kalian. Tidak akan tercapai apa yang kalian inginkan. Kalau hanya bertengkar terus, bertikai terus, berselisih terus, hilang kekuatan kalian. Yang semestinya kalian sudah jauh melangkah, kalian masih baku urus. Barakallahu fiikum. Kalian masih bertengkar, kalian masih ini, kalian masih itu. Tapi kalau kompak semuanya, sepakat semuanya, barakallahu fiikum, solid semuanya, maka akan tercapai apa yang diinginkan, bahkan lebih. Barakallahu fiikum. Akan menakjubkan ketika kekompakan itu ada. Tapi akan mengenaskan ketika apa? Ketika perselisihan itu terjadi dalam satu komunitas. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Baik. Yang keempat, wasbiru, bersabarlah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kebersamaan di sini kebersamaan khusus, bukan kebersamaan umum. Kalau kebersamaan umum, ini ma'iyatul ammah, yang Allah melihat, Allah mengetahui, Allah Maha mendengar seluruh hamba-hambanya. Tapi ma'iyah khassah, kebersamaan khusus di sini adalah ma'iyah dalam artian at-ta'yid wan nasr, menolong, membantu, membela, melindungi. Barakallahu fiikum. Jadi Allah menolong orang-orang bersabar, melindungi mereka, membela mereka, memenangkan mereka. Ini untuk orang-orang, tuntunan untuk orang-orang yang beriman. Kemudian Allah mengingatkan orang-orang mukmin, jangan sampai melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang kafir. Barakallahu fiikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sama seperti. Berarti buruk-buruk akan dibongkar di sini, yang jelek-jelek. Barakallahu fiikum. Wala takunu, jangan kalian sama seperti orang-orang yang keluar dari rumah-rumah mereka, kampung halaman mereka. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang Quraisy pada saat itu. Mereka keluar dari Makkah dalam kondisi apa? Takaburnya luar biasa. Maka Allah ingatkan kaum muslimin jangan sampai seperti ini mereka. Kalladzina kharaju min diyarihim batara. Mereka keluar dari negeri mereka untuk berperang memerangi kaum muslimin dalam kondisi batara. Batara di sini adalah menolak kebenaran. Yang menjadikan mereka bergerak keluar adalah apa? Penolakan terhadap kebenaran. Yang kata Rasulullah SAW, al-kibru, takabur itu adalah batarul haq. Batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran. Takabur dan memandang enteng manusia, ini namanya takabur. Di sini Allah mengatakan batara. Ini keluarnya mereka dari Makkah menuju Badr ini karena takabur, menolak kebenaran. Seandainya mereka mau menerima kebenaran tidak akan terjadi ini. Cuma karena mereka menolak kebenaran, ya mereka harus melakukan itu. Memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin.
Jangan kalian keluar dari rumah kalian dalam kondisi batara, menolak kebenaran. Wari'a an-nas. Riya. Wa yasudduna an sabilillah, dan berikutnya yasudduna an sabilillah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy dan tokoh-tokohnya, terkhusus Abu Jahal. Abu Jahal ini yang merupakan Fir'aun hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini Abu Jahal. Barakallahu fiikum. Ketika telah sampai kepada mereka bahwa kafilah dagangnya sudah selamat, kelas pulang saja kalian, tidak perlu melanjutkan perjalanan. Mereka sudah terlanjur bersiap-siap, sudah persiapan, bahkan sudah keluar memang. Abu Jahal mengatakan, tidak, wallahi kita tidak akan pulang sampai kita ke Badar. Dan kita akan bermalam 3 malam di sana sambil kita meminum khamr, dan kita perintahkan bidu wanita kita untuk bernyanyi. Mereka barakallahu fikum membawa khamr dan membawa perempuan-perempuan penyanyi untuk mendendangkan lagu untuk mereka. Barakallahu fikum. Mereka membawa khamr untuk itu. Membawa perempuan-perempuan untuk kalau zaman sekarang bawa artis-artis untuk nyanyi di sana sambil minum khamr, berpesta pora maunya. Ria'an nas, dengan tujuan agar supaya orang-orang akan senantiasa menyegani dan mengagumi orang-orang Quraisy. Subhanallah. Wa yasudduna sabila wallahu bima ya'maluna muhit, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang mereka lakukan. Barakallahu fiikum. Ternyata apa yang mereka inginkan nol besar. Baik. Bahkan Abu Jahal termasuk yang mati di sana. Mati di Badar bersama tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Subhanallah. Yang lainnya ditawan, yang lainnya lari tunggang langgang pulang ke kota Makkah dalam kondisi mengenaskan, menyedihkan. Barakallahu fiikum. Dan memalukan. Mereka sangat malu. Rencananya mereka akan berfoya-foya di sana, bersenang-senang di sana, minum khamar, sambil didendangkan nyanyian-nyanyian oleh para perempuan-perempuan penyanyi. Ternyata mereka kalah telak. Tidak seperti apa yang mereka bayangkan. La haula wa quwwata illa billah. Perbuatan seperti ini dilarang. Jangan pernah kaum muslimin melakukannya. Takabur, sombong, memandang enteng, riya, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang dilakukan oleh orang kufar, dan sebab inilah mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekalahan dalam peperangan. Wallahu musta'an. Dua ayat ini kalau kita lanjut besok. Tahu wa izzayyana lahum asyaitanu a'malahum, karena iblis akan muncul nantinya. Iblis serta pasukannya muncul dalam peperangan ini, perang Badar ini, sambil menghasung orang-orang musyrikin semangat agar supaya bisa mengalahkan orang-orang muslim, mengalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba sampai sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan dan menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat serta kekuatan untuk beramal dengan ilmu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala,